Selamat malam, saudara Kebinirin. Halo. Iya, iya. Ya, silakan buka kamera. Buka kamera, Bang. Ya, gelap di sini, Bang. Enggak masalah pun. Sabar. Iya. Nah, itu bagus. Oke, lagi di luar rumah ya? Ya? Lagi di luar rumah. Iya. Oke, salam kenal dari Timur Leste. Siapa aku? Ya. Oh, tidak. Dari mana? Dari Malaysia nih, Bang. Oh, Malaysia. Tadi suara motornya kayak di Timur Leste. Oke, ini ada tema. Pelaku penyaliban itu apakah pahlawan atau penjahat bagi saudara? Ini Katolik kan ya? Kristen aku, Bang. Oh, Kristen, Protestan. Ya. Ya, itu gimana itu, Abang? Saudaraku yang baik. Kalau pelaku penyaliban, penangkapan Yesus itu menurut saudara pahlawan atau penjahat? Karena mereka ini adalah oknum-oknum yang sangat berjasa di dalam menangkap Yesus, mengeksekusi, dan kemudian mati, lalu bangkit, nebus dosa saudara, dan menjadikan saudara sebagai anak Tuhan. Bagaimana menurut saudara, mereka pahlawan atau penjahat? Penjahat dah itu, Bang. Artinya penjahat telah memberikan keselamatan kepada saudara. Menjelaskan, Abang aja yang menjelaskan. Kalau itu aku nggak tahu itu, Bang. Enggak, kan maksudnya gini. Yesus itu orang benar, Yesus itu orang baik, bahkan dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan tidak ada orang yang sampai kepada Tuhan tanpa melalui dia. Nah, dalam konsep Kristen, melalui Yesus itu untuk sampai kepada Tuhan itu ya kudu harus percaya dia mati salib untuk dosa-dosanya kan. Artinya Yesus tidak mati tanpa ada pengkhianatan Yudas. Yesus tidak mati tanpa ada mahkamah agama, orang-orang Farisi, imam kepala melakukan tipu muslihat untuk bersekongkol membunuh Yesus. Jadi tanpa mereka Yesus tidak disalib, tanpa salib dia tidak bangkit, tanpa itu semua Kristen akan mati di dalam dosa. Berdasarkan surat Paulus dalam 1 Korintus 15 nomor 17. Tanpa kebangkitan Yesus dari kematian, maka sia-sialah iman Kristen, dan Kristen akan tetap berada di dalam dosa. Berarti mereka yang melakukan pembunuhan ini adalah orang-orang yang sangat berjasa buat saudara. Itu gimana itu, Bang? Itu kalau kayak gitu saya, Bang, kurang paham itu kalau tentang apa gitu. Bahwa orang dia kan juru selamat gitu, terus dia sendiri gak selamat, itu gimana ceritanya? Aku kurang ngerti di situ. Ya itu dia. Artinya dia mati terkutuk demi dosa-dosa Kristen kan. Yang membunuhnya ini loh yang kita pertanyakan. Mereka ini penjahatkah atau mereka ini adalah pahlawan? Kalau dilihat adalah pahlawan lah itu lah. Nah, pahlawan kan? Nah, berarti kalau kita lihat di dalam Lukas 22 nomor 3, iblis yang merasuki Yudas, yaitu adalah pahlawan. Berarti itu kan apa itu, Bang? Itu Yudas itu kan kerasukan, itu masuk iblis, itu kan perintah Yesus juga. Yesus memerintahkan Yudas untuk berkhianat.
Karena waktu itu kan dia kasih roti gitu. Kan Yesus bilang lakukan tugasmu kan gitu. Ya, artinya iblis ini juga berjasa berarti kalau gitu. Itu kan kemauan Yesus sendiri juga, suruh si Yudas itu suruh apa gitu, lakukan Pengkhianatan. apa yang dia ingin lakukan gitu. Kan pas waktu dibilang Yesus kan berkata, di antara sini ada yang mengkhianatiku kan gitu. Makanya mereka itu kan selalu bertanya gitu, siapa kan? Makanya Yesus sendiri menjawab itu, siapa yang ku kasih roti dialah yang pengkhianati itu. Makanya si Yudas itu makan roti terus Yesus suruh perintah si Yudas melakukan gitu. Berarti Yesus ini memerintahkan Yudas untuk berkhianat. Berarti juga melibatkan iblis di situ. Iya. Berarti iblis ini termasuk yang berjasa. Iya. Gitu. Iya. Oke. Iya, setaunya saya, Bang. Iya. Iya. Masuk ini barang, Bang. Artinya ya orang Kristen harus berterima kasih kepada iblis juga. Iya. Berarti boleh dikatakan iblis juga itu adalah juru selamat. Ya, itu setaunya saya seperti itu ceritanya. Sebenarnya itu kan keinginan Yesus sendiri juga untuk dikhianati. Karena dia suruh si Yudas itu kasih makan roti, setelah habis makan roti terus Yesus sendiri memerintahkan dia itu lakukan tugasmu. Kan gitu. Iya. Ya, berarti Yesus ini juru selamat. Tapi tidak sempurna tanpa terlibatnya iblis, Yudas, tentara Romawi, kemudian prajurit-prajurit Romawi, kan gitu ya maksud saya. Artinya mereka ini termasuk setan adalah juru selamat juga. Iya, itu kan kerjasama. Iya betul. Baik Bang, mungkin kita tunggu pendeta kita atau pastor kita untuk menjelaskan lebih jauh ya. Boleh ya? Boleh. Saudara kebenaran mungkin bisa nonton di bawah untuk menyimak pendeta atau pastor kita yang hadir. Oke. Iya, oke. Makasih saudara kebenaran. Salam kenal. Kristen yang jujur ini. Kristen yang jujur. Ini Kristen yang jujur. Betul nama beliau itu kebenaran.